Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita akan bahas tentang Picoin. Picoin bukan untuk Anda kaya secara instan. Oke, simak video ini sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham dan bisa mendapatkan penjelasan dari video ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Picoin bukan untuk Anda kaya secara instan. Pioneer Pi adalah motor penggerak ekonomi yang sedang dibangun oleh Pi. Makanya dari core team membuat lockup ada pilihan 3 tahun. Sebab dalam 3 itu Pi sedang membangun ekosistemnya, memperkenalkan APPS pendukung, kerjanya, manfaatnya, keuntungannya, cepat, efisien, tidak ribet. Semuanya sangat mudah, hanya melalui handphone kita semua dapat melakukan hal-hal besar, mengendalikan segala sesuatu dalam segala bidang kehidupan hanya dengan menggunakan HP di tangan Anda. Kemudian setelah mining 3 tahun, open mainnet baru kita bisa agak santai dan bisa menikmati hasil mining kita selama ini. Jadi salah besar jika rekan-rekan kita yang lain berpikir untuk cepat-cepat tukar koin Pi ke mata uang fiat, lalu menjadi kaya raya. Ekonomi Pi belum stabil. Ekonomi Pi sementara dibangun sebelum stabil. Masih harus dibangun ataupun didukung oleh kita semua para pioner. Dari mana mau kaya? Dari mimpi kali. Kita semua harus aktif mendukung. Pada akhirnya semua pioner akan sukses bersama Pi Network. Butuh bekerja sama secara tim, bukan one man show. Tidak ada yang hebat di sekeliling kita. Kita harus saling membantu satu sama lain. Dr. Nicholas Kakolis dan Dr. Cheng Dian Fan tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan kita. Kita butuh mereka. Kita saling membutuhkan satu hati. Sepakat untuk membangun ekonomi secara global. Ibarat Pi Network adalah kapal besar, Dr. Nicholas sebagai kapten kapal. Kapten sudah punya road map, visi, dan misi. Tujuan kapal ini sudah ada. Kita sebagian pioner, kita hanyalah sebagian ABK yang biasa disebut dengan anak buah kapal. Diam dan ikuti perintah kapten ketika disuruh melakukan sesuatu demi kemajuan dan kelancaran perjalanan. Sebab pasti ada gelombang besar, badai. Tenang saja, kapten kita pengalaman, ahli di bidangnya. Beliau tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi gelombang besar, angin badai. Pioner yang protes ataupun yang nyinyir, pioner yang selalu memaki ataupun mengata-ngatai kapten kapal, butuh bekerja sama baik dan pada akhirnya akan sampai di pelabuhan permai, tenang, damai, sejahtera. Tidak ada pioner yang miskin. Semua pioner pasti sejahtera. Semua butuh proses. Mereka yang pandai belajar dan lihat peluang, dia pasti akan sukses. Jangan lihat di 3 tahun awal ketika open mainnet. Harus proaktif. Pi bukan koin yang dipakai buat spekulasi dan pasar uang, tetapi buat dipakai belanja layaknya uang fiat yang kita pakai sehari-hari. Kalau Anda yang mau cepat kaya, mereka salah tempat. Di sini butuh proses, butuh waktu. Jika Anda mau cepat kaya, bisa cari tahu dan belajar kripto dan cara kerjanya. Cara memperdagangkannya. Ada ribuan mata uang digital termasuk Bitcoin, ETH, dan 10.000 lebih koin digital di dunia saat ini. Hanya dipakai spekulatif pasar. Perhatian ataupun peraturan hukum negara kita. Jangan bernasib sama seperti saudara kita yang menggunakan aplikasi entah siapa pembuatnya dari luar negeri, dan dia harus mempertanggungjawabkan kasusnya secara hukum. Kasus ini sedang ditangani secara serius oleh Barreskrim Polri. Untuk itu harus hati-hati bagi mereka yang melanggar hukum. Ingin cepat kaya, pasti melawan hukum dan berakhir di penjara. Lalu untuk apa cepat-cepat kaya? Cepat kaya itu pasti melanggar aturan hukum karena melakukan berbagai macam cara secara kotor, jahat, dan tidak adil. Sedikit tambahan tentang lockup.
kenapa ada lockup 3 tahun? Jangan salah tafsir ya, rekan-rekan pioner. Bebas untuk lockup beberapa persen. Tersedia Anda dari 25%, 50%, 90%, 100%, dan 200%. Ada maksudnya sendiri, mereka buat rumus ini, nggak asal buat. Mereka itu orang berpendidikan ahli di bidangnya masing-masing. Demikian juga jangka waktu 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Semua telah dianalisis, dihitung secara matang, diuji, dan dites. Pertimbangan yang matang, tidak tergesa-gesa. Saya membahas lockup 100%. Pertimbangannya adalah meaning reward-nya besar di 3 tahun pertama. Kemudian 3 tahun itu juga adalah jangka waktu sebuah usaha startup. Jika perhitungan direncanakan dengan baik dan benar, pasti jangka waktu itu sudah berjalan dengan baik atau lancar. Stabil usahanya. Sampai di sini saya harap rekan-rekan pioner paham.